Maka oleh karena itu tepat ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, di penghujung bulan suci Ramadan kita diperintahkan untuk memperbanyak takbir. Litukabbirullah, untuk apa takbir itu dikumandangkan? Ala ma hadakum, terhadap petunjuk yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita selama bulan suci Ramadan itulah yang mampu menghantarkan kita kembali ke dalam kondisi fitrah, ke dalam kondisi sebagaimana kita dilahirkan kembali oleh kedua orang, oleh ibu kita di dalam rahimnya, ketika kita dilahirkan melalui rahim ibu kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, setidaknya ada 4 model petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita di selama bulan suci Ramadan. Pertama, kemampuan untuk meninggalkan makan, minum, dan setiap kebutuhan biologis. Itu tidak mungkin dapat dilakukan oleh seorang muslim sejati kecuali di bawah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, puasa yang ia syariatkan kepada setiap orang beriman, tujuan akhirnya untuk membentuk pribadi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Setelah menjadi orang bertakwa, orang ini baru kemudian mampu memperoleh petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya tidak ada keraguan sama sekali, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, puasa dapat kita lakukan hanya satu sebabnya, karena di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kemudian ketika datang hari fitrah tersebut, kita kembali bertakbir kepada Allah terhadap anugerah karunia petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu menuntaskan salah satu kewajiban dan rukun di dalam agama Islam, berpuasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Kemudian juga selama bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan petunjuk kedua, kemampuan untuk menyisihkan sedikit dari penghasilan kita untuk kita tunaikan membayar zakat. Bukanlah suatu hal yang mudah. Harta yang sudah kita peroleh dengan susah payah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyisihkan sedikit harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tunaikan zakat fitrah, kita tunaikan zakat mal. Bahkan kita juga mengerjakan ibadah-ibadah harta yang lainnya, sedekah, infak, dan seterusnya. Semua itu disebut Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an karena petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Tidaklah kalian memberikan petunjuk, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapapun yang Ia senangi. Wa ma tunfiqu min khairin, apapun yang kalian nafkahkan dari uang kalian, dari harta kalian, fali anfusikum, semuanya untuk diri kalian sendiri berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tidak boleh kita bosan-bosan untuk terus menggemakan takbir, bukan hanya di bulan atau di hari fitri, tetapi juga di hari-hari yang lainnya. Takbir di dalam Islam bukan hanya sebagai simbol perjuangan, tetapi juga takbir di dalam Islam merupakan simbol dari kemenangan. Maka oleh karena itu setiap kumandang azan pasti dimulai dengan takbir dan juga diakhiri dengan takbir. Takbir pertama merupakan simbol perjuangan kita untuk menunaikan dan menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala dan mengabaikan panggilan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan takbir kedua di dalam azan, di penghujung azan, itu merupakan simbol dari kemenangan, di mana kita sudah mampu memprioritaskan panggilan Allah Subhanahu wa taala dan menyampingkan panggilan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, selain itu Allah Subhanahu wa taala juga memberikan petunjuk berupa Al-Qur'an di bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan suci Ramadan inilah diturunkan Al-Quran, yang mana Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi segenap umat manusia. Kembali kita patut memandangkan takbir sebanyak-banyaknya, dan tidak hanya mesti di hari Id, tetapi juga takbir bisa kita kumandangkan ketika azan, takbir kita kumandangkan
ketika kita mendengar suara muazzin, takbir kita kumandangkan, ketika kita menunaikan ibadah sholat dan seterusnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyimpan petunjuknya di malam qadar. Barang siapa mendapatkan malam Lailatul Qadar disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang inilah mendapatkan petunjuk di sisi Allah. Wallati qaddara fahada. Orang-orang yang mendapatkan qadar dari Allah, orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar dari Allah, orang itulah yang mendapatkan petunjuk. Kumpulan dari petunjuk-petunjuk itulah yang mampu menghantarkan kita kembali kepada kefitrahan kita. Orang yang fitrah itu orang yang senang kepada kebenaran. Oleh karena itu ilmu pengetahuan itu dengan mudah sekali menyebar. Karena ilmu pengetahuan itu tidak mungkin menyelingkuhi logika akal sehat manusia. Ilmu pengetahuan tidak hanya dipelajari oleh orang muslim, tetapi juga ilmu pengetahuan dipelajari oleh seluruh umat manusia, terlepas apapun agamanya, terlepas apapun sukunya, terlepas apapun bahasa dan budayanya. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan mengejarkan kebenaran, dan kebenaran adalah salah satu naluri fitrah yang dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam diri manusia. Jenis fitrah yang kemudian yang kedua adalah orang yang kembali kepada fitrahnya senang kepada sesuatu yang baik. Tidak mungkin orang yang kembali kepada fitrahnya senang melakukan perbuatan maksiat, karena perbuatan maksiat itu melanggar kefitrahan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala benamkan di dalam diri kita. Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun bangsanya, semua orang senang hal yang baik-baik. Bahkan penjahat sekalipun senang kepada orang jujur. Tidak mungkin tidak ada orang yang tidak senang dengan orang yang jujur. Maka oleh karena itu Al-Quran sempat menghardik orang-orang jahiliyah dulu ketika mereka ditanya kenapa mereka melakukan kejahatan. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Orang-orang jahiliyah dulu ketika Rasulullah SAW nanya kepada mereka, kenapa kalian melakukan kejahatan? Kami melakukannya karena bapak-bapak kami telah melakukannya. Sebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul innallaha la ya'muru bil fahsya ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Katakan Muhammad kepada orang tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyuruh orang lain berbuat fahsya, berbuat keji. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin memerintahkan sesuatu perintah yang melanggar dengan fitrah manusia. Fitrah manusia senang kepada sesuatu yang benar. Fitrah manusia juga senang kepada sesuatu yang baik. Oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, seandainya ada seorang muslim setelah bulan suci Ramadan, tetapi dia masih senang marah-marahan kepada orang lain, tetapi masih senang mengungkit masalah khilafiyah, dan kemudian dibenturkan masalah khilafiyah itu menjadi besar, orang ini sebenarnya tidak mendapatkan fitrah apapun di dalam dirinya. Karena tidak mungkin orang yang punya fitrah di dalam dirinya senang kepada sesuatu yang tidak baik, senang kepada sesuatu yang tidak benar. Oleh karena itu kemudian para ulama juga mengatakan fitrah itu juga senang kepada sesuatu yang indah. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan mendefinisikan dirinya sebagai jamal, wa yuhibbul jamil, dan senang kepada sesuatu yang indah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak membuat perumpamaan supaya kita memikir begitu indahnya estetika, begitu indahnya alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh estetika. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kalian tidak melihat bagaimana kami menciptakan onta? Begitu tinggi seni cipta Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam onta. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Begitu juga kami bentangkan langit begitu tinggi, membumbung tinggi di atas kita. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Kita lihat ke arah gunung kokoh, berdiri tegak. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Begitu juga dengan bumi, diatapin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan awan. Semuanya mengandung unsur estetika. Oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, seorang muslim yang kembali kepada fitrahnya pasti senang kepada estetika, pasti senang kepada kebersihan, pasti senang kepada keindahan. Oleh karena itu kita bertanya kepada diri kita sendiri, kalau kamar kita masih jorok, apakah kita sudah kembali kepada fitrah? Kalau kamar mandi masjid kita masih jorok, apakah kita sudah kembali kepada fitrah? Kalau kamar mandi di fakultas kita itu masih jorok, apakah kita sudah kembali kepada fitrah? Orang fitrah senang kepada kebenaran, fitrah senang kepada kebaikan, fitrah juga senang kepada keindahan. Maka oleh karena itu para ulama juga menambahkan kemudian,
kepada sesuatu yang merdeka. Maka oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, setiap pembebasan yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya itu disebut dengan istilah futuhat al-makkiyah, atau istilahnya futuhat, pembukaan, pembebasan. Karena agama Islam itu senang terhadap sesuatu yang merdeka. Agama Islam bukanlah agama dengan ideologi penindas, tetapi agama Islam adalah yang datang dengan membawa ideologi pembebasan, pembuka. Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah. Peristiwa jatuhnya kota Mekah di tangan Rasulullah disebut dengan Futuhat al-Makkiyah atau Fathul Mekah, pembebasan kota Mekah. Begitu juga dengan Futuhat Islamiyah yang lainnya, pembebasan negeri Islam yang lainnya yang dilakukan oleh Rasulullah. Semuanya dengan hal yang damai. Di masa Umar, Mesir dibebaskan oleh Umar bin Khattab melalui seorang panglima perang, juga dilakukan dengan istilah Futuhat Islamiyah. Kenapa? Islam merupakan ideologi pembebas. Islam bukan ideologi pembelenggu. Islam bukan ideologi yang membelenggu dan menzalimi orang lain. Maka oleh karena itu di dalam satu kesempatan Rasulullah SAW menegaskan manusia itu berbeda dan semua egaliter, sama semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. An-nasu sawasiyatun ka'asnanil musht, sebut Rasulullah. Semua manusia itu sama di hadapan Allah seperti gigi-gigi disisir. Tidak mungkin kita bisa menyisir rambut dengan gigi sisir yang tidak lurus, dengan gigi sisir yang tidak sama panjangnya. La farqa bainal arabi wal ajami, kata Rasulullah. Tidak ada beda antara orang Arab dengan orang non-Arab. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di sisinya. Puasa menghantarkan kita ke dalam ketakwaan, dan ketakwaan itulah yang kemudian mencapaikan kita ke dalam kefitrahan sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis. Selain itu juga fitrah senang kepada perdamaian. Maka oleh karena itu Islam itu sendiri secara bahasa artinya damai. Tahiyat di dalam Islam, tahiyat damai, assalamualaikum. Juga Rasulullah SAW di dalam menyebarkan ajaran Islam selalu menempuh dengan cara damai. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasanah. Bahkan ketika sengketa terjadi, Rasulullah SAW terlebih dahulu memprioritaskan cara tempuh damai dibandingkan menyelesaikannya dengan sengketa peradilan. Suatu kesempatan Rasulullah SAW bersabda, Raddul khusumah bainakum hatta yastalihu. Selesaikanlah sengketa yang terjadi di antara kalian dengan cara damai. Fa inna raf'al qada'a bainakum khusumah. Karena setiap sengketa yang diselesaikan secara peradilan pasti akan menimbulkan rasa permusuhan dari salah satu pihak. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka oleh karena itu seandainya ada di antara kita sekarang setelah bulan suci Ramadan ini masih senang kepada sesuatu yang tidak benar, masih senang kepada sesuatu yang tidak masuk akal, berarti dia belum bisa dan belum mampu kembali kepada fitrah. Begitu juga seandainya di antara kita setelah bulan suci Ramadan ini berlalu masih senang kepada sesuatu yang tidak baik, masih senang atau enggan bermaaf-maafan, masih senang atau tidak senang bersilaturahmi, atau bahkan masih senang menaruh dendam, masih senang dengki kepada orang lain, berarti orang ini belum kembali kepada fitrahnya. Atau jika juga ada di antara kita setelah bulan suci Ramadan ini selesai masih senang buang sampah sembarangan, masih senang mengotori lingkungan, masih senang buang air seni sembarangan, buang air kecil, buang air besar sembarangan, dan jorok di dalam kehidupannya, juga sebenarnya dia belum kembali kepada fitrah. Seandainya ada di antara kita setelah bulan suci Ramadan ini masih senang menjajah orang lain, menzalimi hak orang lain, masih senang menindas orang lain, masih senang menimbulkan sengketa di tengah orang lain, kehadirannya selalu menimbulkan masalah di tengah masyarakat, bukannya menimbulkan perdamaian di tengah masyarakat. Orang sebenarnya tidak mendapatkan fitrah apapun dari hasil bulan puasa suci Ramadannya. Inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl. Seperti orang perempuan yang sudah menenun amal ibadahnya, kemudian dia urai kembali tenunan-tenunan amalnya itu, sehingga tenunan amalnya itu tidak berguna bagi orang tersebut. Wala takunu kallati naqadat ghaslaha
min ba'di quwwatin ankasan tattakhiduna aymanakum dakalan bainakum an takuna ummatun hiya arba min ummah. Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kepada kita semua, jangan sampai kita ini menjadi seperti seorang wanita penenun, wanita pemintal benang, yang setelah dia pintal benang itu dengan baik, dia rajut setiap tenunan itu dengan baik, kemudian setelah dia rajut, dia kembali memburai rajutannya, dia kembali memburai tenunannya. Jangan sampai setelah bulan suci Ramadan ini kita bina dengan baik, kita jalin dengan baik, kita hancurkan kembali bulan suci Ramadan ini, kita selingkuhkan kebenaran itu dengan hal yang tidak benar, kita berselingkuh terhadap sesuatu kepada yang tidak baik, kita berselingkuh kepada sesuatu yang tidak indah, kita berselingkuh kepada sesuatu yang tidak mendatangkan perdamaian dan juga tidak mendatangkan kemaslahatan bagi umat. Jangan sampai kita menjadi wanita penenun yang kembali memintal dan kemudian merusak pintalan benangnya tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala sangat membenci orang-orang yang seperti itu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Ramadan di tahun yang berbahagia ini mampu benar-benar menghantarkan kita kembali ke dalam fitrah, sehingga kita senang akan kebenaran, kita senang akan kebaikan, kita senang akan keindahan, kita senang perdamaian, dan juga kita senang kepada sesuatu yang merdeka. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan hidayahnya kepada Allah, kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menaungi hidayahnya kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala kelak ketika kita dipanggil kembali di hadapannya, Allah Subhanahu wa taala akan memanggil kita dengan sebutan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang tenang karena selalu menjaga kefitrahannya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu ke hadapan Tuhanmu dengan penuh keridhaan. Fadkhuli fi ibadi, masuklah di kalangan hamba-hambaku yang menjaga kesuciannya, yang menjaga kefitrahannya. Fadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku yang aku peruntukkan kepada mereka yang senantiasa menjaga kefitrahan mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril mu'minina fastaghfiruhu innahu huwal